Halo, aku Peti dan kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel YouTube-nya Potluck Podcast. Di video kali ini aku mau ngebandingin 4 kondenser mikrofon. Ada Shure MV5, kemudian ada Audio-Technica 2035, dan ada Blue Yeti dan Blue Snowball. Tapi untuk 2 mikrofon yang terakhir, aku nggak punya produknya, cuman aku punya teman podcaster yang memang punya mikrofonnya. Jadi nanti kita dengerin pakai suaranya dia ya. Kalau di video sebelumnya, aku sempat ngobrolin soal mikrofon tipe dynamic nih, dan alasannya juga kenapa mikrofon tipe ini memang yang paling cocok untuk podcasting. Kamu nanti bisa nonton videonya di sini. Tapi kalau sekarang, aku mau ngomongin soal mikrofon kondenser, karena menurutku mikrofon tipe ini juga punya keunggulannya sendiri, apalagi kalau misalnya kamu rekamannya kayak aku. Jadi di podcast Main Mata itu, aku punya segmen namanya Cerpen Audio. Saya minum terlalu banyak kopi hari ini. Semalam saya tidak bisa tidur. Siapa yang mengacaukan pikiranmu? Pertemuan ini dan Akila. Jiwa menyebut nama saya untuk pertama kalinya di depan saya dan membuat saya tertawa. Dia tampak heran. Jangan tatap mata saya seperti itu. Saya benci mengalihkan pembicaraan. Dengar, Akila. Saya ingin menikah denganmu. Saya tidak terkejut. Sejak pertemuan ketiga kami, entah kenapa saya merasa, cepat atau lambat, jiwa pasti akan mengucapkan kalimat itu. Saya telah menyodorkan kerumitan baru kepadamu. Saya tahu. Sudah pukul 9, Luri harus menutup perpustakaan. Besok hari libur, saya punya waktu 4 jam yang bisa kau pinjam. Bukan hari libur, besok hari ulang tahun saya. Besok saya punya waktu 12 jam. Semuanya untukmu, cuma-cuma. Dan saya siap jadi istrimu. Luri memadamkan satu demi satu mata lampu di ruang dalam perpustakaan. Saya dan Jiwa beranjak meninggalkan balkon. Sebelum masuk dan melewati pintu, tidak jauh dari tangga, Jiwa menarik tangan saya dan mengecup punggungnya. Dan saya mendongak. Langit dipenuhi bintang-bintang. Tidak ada bulan. Nah, enaknya pakai kondenser, kita nggak perlu fokus untuk mulut kita persis di depan mikrofon, jadi lebih leluasa untuk bergerak. Sementara kalau misalnya pakai dynamic, mulut kita tuh harus fokus di depan mikrofon dan pergerakan badan tuh juga jadi lebih nggak bebas. Terus enaknya juga pakai kondenser, karena mikrofon ini tuh sensitif banget dalam menangkap suara, jadi kadang di cerpen audio itu suka ada adegan di mana tokohnya tuh harus bersuara pelan atau bahkan berbisik. Kalau misalnya pakai kondenser, ketika bersuara pelan atau berbisik itu, mikrofon ini tuh bisa menangkap detail-detail dan emosi yang disampaikan. Dan kalau misalnya pakai dynamic, kita misalnya ngomong pelan di depan mikrofon, udah pasti detail yang ditangkap itu kalah dari si kondenser ini. Tapi mikrofon kondenser ini juga ada kekurangan, karena dia tadi itu sensitif banget dalam menangkap suara, jadi suara-suara latar tuh bisa masuk. Dan kalau misalnya kamu rekaman di ruangan yang nggak kedap, bisa jadi ya suara latarnya akan kedengeran juga. Mungkin pas lagi rekaman video ini juga kamu bisa secara nggak sengaja nih dengar suara latar masuk ketika aku lagi ngomong, bisa jadi. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai kondenser, saranku sih misalnya nggak ada ruangan kedap, seenggaknya buat meminimalisir suara latar, bisa coba rekaman di dalam lemari, terus diisi banyak baju. Dan karena sering rekaman pakai kondenser juga buat cerpen audio, aku jadi penasaran sih sama suara-suara mikrofon kondenser lain yang emang cukup populer dipakai di sini. Makanya nanti kita bandingin perbedaan karakter suara masing-masing kayak gimana. Mikrofon yang pertama, Shure MV5. Jadi Shure MV5 ini termasuk ke dalam motif series yang emang konsepnya itu dibuat compact dan portable banget. Makanya secara ukuran dia cukup kecil dan beratnya juga enteng, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Kalau harganya itu di sekitar 2,5 juta pas video ini lagi dibikin.
Nah, MV5 yang kamu lihat ini dipinjemin sama teman-teman dari Goshen Suara Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kamu tertarik untuk membeli atau melihat lebih lanjut, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekarang kita cek dulu fiturnya MV5 ini. Jadi dia ini termasuk USB microphone, makanya bisa langsung dicolok ke laptop. Terus di microphone-nya sendiri ada beberapa fitur nih, jadi kita bisa atur gain suara kita di sini langsung. Kemudian juga untuk suaranya sendiri bisa di-adjust dari sini. Jadi dia punya 3 mode. Yang pertama itu ada flat mode, artinya suaranya nggak di-adjust apa-apa, seperti yang kamu dengar sekarang. Kemudian ada juga speech mode, dan yang ketiga ada instrument mode untuk alat musik. Terus di bagian belakangnya ini ada input untuk ke jack 3.5, jadi kamu bisa colok headphone-mu di sini untuk direct monitoring pas lagi rekaman. Dan kamu juga bisa playback di laptop atau di komputer untuk dengerin hasil rekaman di software editing. Untuk polar pattern-nya ini dia tipenya cardioid, jadi kita tes suaranya yuk. Ini aku ngomong dengan mikrofonnya di depanku, kemudian aku putar 90 derajat suaranya seperti ini, lalu aku putar 180 derajat suaranya seperti ini. Sekarang aku balikin lagi 90 derajat dan dia sekarang balik lagi di hadapanku. Kita cek juga proximity effect-nya kayak gimana. Ini aku ngomong mungkin dengan jarak kayak 15-20 cm lah di depan mikrofonnya. Sekarang aku ngomong dengan jarak sekitar 5 cm di depan mikrofon. Selanjutnya kita cek juga plosifnya kayak gimana ya. Papa pergi ke pasar naik beca, pulang-pulang beli buah duku dan durian. Papa pergi ke pasar naik beca, pulang-pulang bawa buah duku dan durian. Itu tadi MV5, sekarang kita lanjut ke mikrofon kedua. Mikrofon yang kedua, Audio Technica AT2035. Ini juga kondenser mikrofon pertama yang aku pakai dan udah sering banget aku pakai buat bacain cerpen audio di podcast Main Mata. Kalau untuk harganya sendiri, itu di sekitar 2,5 jutaan nih saat ini. Dan sebenarnya sih karena 3 mikrofon sisanya yang kita bahas di video ini tuh termasuk USB mikrofon. Jadi kenapa aku pakai AT2035? Karena dia ini ada versi USB mikrofonnya juga, itu AT2020. Harganya kurang lebih mirip-mirip. Dan dari yang aku baca-baca sih, perbedaan suaranya itu karakteristiknya tipis lah antara tipe yang 2035 sama 2020 ini. Terus karena AT2035 ini bukan USB microphone, jadi inputnya itu memang untuk kabel XLR, dan ini aku colok ke interface Focusrite 2i4 dengan gainnya itu di sekitar jam 2. Dan karena dia kondenser, jadi aku nyalain phantom powernya juga. Kalau secara fisik, aku sih memang suka dengan bentuknya AT2035 ini. Warnanya dia hitam, tapi kalau misalnya dilihat lebih detail, sebenarnya secara fisiknya ini ada kayak detail-detail freckles-nya, jadi kayak ada teksturnya gitu. Padahal kalau misalnya lihat dari website, aku lihat di internet, ya memang kelihatannya hitam aja. Terus juga untuk grill sama bodinya ini terbuat dari metal, jadi memang kokoh banget. Dan ketika kamu beli, kamu udah mendapatkan shock mount-nya ini. Dan mikrofon ini punya 2 fitur tambahan. Yang pertama itu pad, tulisannya PAD. Jadi dia ini bisa nurunin gain minus 10 dB supaya kalau misalnya input kamu itu suaranya keras, misalnya kayak instrumen, itu untuk mencegah clipping. Dan fitur kedua itu namanya low cut. Kalau ini untuk memotong frekuensi rendah, jadi kalau misalnya input suara kamu itu low end-nya tinggi, suara yang dihasilkan itu nggak kedengeran rumble atau terlalu madi. Terus bedanya dari dynamic microphone nih, diafragmanya dia tuh ada di sini, ada di depan ini. Jadi makanya AT2035 ini juga dipasangnya masuk ke dalam shock mount-nya ini, karena dia termasuk dalam side address microphone. Jadi memang yang ngomongnya tuh dari samping seperti ini. Kalau misalnya dari atas, itu namanya end address microphone. Aku sempat lihat sih ada yang make mikrofon ini nih, dia makainya dari atas ngomongnya. Mungkin dikiranya end address microphone kali ya. Sekarang kita lanjut ke tipe polar pattern-nya nih. Kalau AT2035 ini termasuk cardioid. Jadi kita cek yuk suaranya kayak gimana. Ini aku ngomong dengan mikrofonnya di hadapanku, kemudian aku putar 90 derajat, lalu ini aku putar 180 derajat, suaranya seperti ini. Sekarang aku putar lagi 90 derajat, dan sekarang mikrofonnya balik di hadapanku. Kemudian kita cek juga untuk proximity effect-nya kayak gimana. Ini aku ngomong dengan jarak sekitar 15-20 cm di depan mikrofon. Lalu ini aku ngomong dengan jarak sekitar 5 cm di depan mikrofon. Selanjutnya kita cek juga untuk plosifnya. Papa pergi ke pasar naik beca, pulang-pulang bawa buah duku dan durian.
Papa pergi ke pasar naik beca, pulang-pulang bawa buah duku dan durian. Itu tadi Audio Technica AT2035. Sekarang kita lanjut yuk. Mikrofon ketiga ada Blue Snowball. Sekarang kita dengerin yuk review singkat dari yang punya udah lama nih. Ada Rane Hafid dari podcast Suarane dan podcast Kepo Buku. Halo, ini Rane. Ini lagi coba mikrofon Blue Snowball yang usianya mungkin sudah 5 tahunan, gue beli dulu. Dan ini tanpa box rekaman yang biasa gue pakai. Terus di dalam ruangan yang sama, tetapi AC dalam keadaan nyala, lampu neon di kamar juga dalam keadaan nyala. Tes pertama, si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Terus untuk tes plosifnya, jarak masih sekitar 1 kepalan tangan, persis berhadapan dengan mikrofon. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang gue deketin sedikit ke mikrofonnya. Kira-kira setengah kepalan. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Mikrofon keempat ada Blue Yeti. Sekarang kita dengerin juga review singkat dari penggunanya nih. Ada Mr. Popo dari podcast Do You See What I See? Hai, saya Mr. Popo. Kali ini saya akan mencoba membuat sampel suara menggunakan Blue Yeti. Saya sudah menggunakan Blue Yeti ini selama lebih dari 1 tahun. Dan berikut contoh suara yang dihasilkan dari Blue Yeti. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Berikut adalah tes plosif. Papa pergi ke pasar. Pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Ya, saya rekaman di ruangan saya sendiri, di kamar. Dan kebetulan tidak berperedam, jadi ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan cukup untuk mengetahui karakter suara dari Blue Yeti. Terima kasih. Oke, tadi kita udah dengerin bareng review dari 4 kondenser mikrofon ini. Dan sekarang kita dengerin yuk sampel suara dari keempatnya kayak gimana sih. Cuman untuk Blue Snowball dan Blue Yeti, karena rekamannya itu nggak bisa langsung di studioku, jadi pastinya bakalan ada perbedaan kondisi ruangan. Kita dengerin yuk. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Itu tadi kita udah dengerin bareng-bareng sampel suara dari 4 kondenser mikrofon yang paling populer dipakai di sini. Kalau misalnya kamu sendiri, paling suka yang mana nih? Terima kasih udah nonton video ini. Semisal kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Tapi kalau misalnya nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kamu merasa videonya berguna, subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast. Dan share video ini juga ke teman-teman kamu, siapa tahu ada yang membutuhkan. Jangan lupa follow juga Instagramnya Pothead di @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!